Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Depok, Jawa Barat. Selain kasus pembunuhan, tersangka juga diduga terlibat kasus pencabulan anak di bawah umur dan perkosaan. Rekonstruksi kasus pembunuhan seorang mahasiswi di Depok, Jawa Barat berlangsung dengan 30 adegan yang diperagakan langsung oleh pelaku. Dimulai dari pelaku mengirim pesan singkat dan menjemput korban di gang rumah kontrakan. Di dalam rumah yang berada di daerah Sukmajaya, korban lalu diperkosa. Pelaku sempat terlibat cekcok dengan korban hingga korban berteriak dan dianiaya pelaku. Dari hasil rekonstruksi, pelaku menyatakan telah memperkosa dan membunuh korban di dalam rumah kontrakan tersebut. Menurut pelaku, korban masih bergerak saat ia meninggalkan rumah. Motif dan yang terbentuk saat rekonstruksi yaitu pelaku pada mulai ingin berhubungan dengan korban. Kemudian pada saat mengajak korban masuk ke rumah kontrakannya, korban melawan dengan berteriak sehingga pelaku mencekik korban hingga lemas. Kemudian memperkosa korban, mengikat korban dan meninggalkan korban dalam keadaan lemas. Kemudian memberitahukan kepada ibunya, kemudian lari ke Pekalongan. Keluarga korban mahasiswi yang meninggal dibunuh di rumah teman prianya di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat hadir saat rekonstruksi digelar di lokasi pembunuhan. Pihak keluarga meminta kepolisian memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Ya, setelah pelaku saya minta itu aja, Pak. Hukuman yang setimpal, Pak. Ya, saya mintanya nyawa dibalas nyawa itu aja. Hukumannya apa? Apa hukumannya, Pak? Hukum mati langsung pun tembak langsung, Pak. Hukum mati saya minta. Saya tidak setimpal dengan hukuman 15 tahun itu, Pak. Setahu keluarga sih kagak, Pak. Kagak, Pak. Berapa lama mereka kenal? Orang baru kenal 2 hari atau 3 hari yang lalu, Pak. Belum kejadian itu. Iya, belum jadi itu, baru kenal itu, Pak. Emang dulu kenal lama ngechat juga, tapi sudah diblok nomornya Kaila. Sama Kaila diblok lah nomor tersangka ini. Warga di Jalan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, 18 Januari lalu dikejutkan dengan penemuan mayat seorang perempuan berusia 20 tahun di kamar rumah kontrakan. Saat ditemukan, terdapat luka penganiayaan di tubuh korban. Belakangan diketahui pembunuh mahasiswi ini adalah Argiana Arbirama yang merupakan kekasih korban. Polisi menangkap pelaku kurang dari 24 jam sejak melakukan aksinya. Pelaku ditangkap di rumah neneknya di Pekalongan, Jawa Tengah setelah polisi menerima informasi dari ibu pelaku. Selain memperkosa dan membunuh korban, pelaku juga telah dilaporkan ke Polres Metro Depok terkait kasus pencabulan anak di bawah umur dan pemerkosaan terhadap 2 orang korban. Pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui penyelidikan kasus pemerkosaan mahasiswi Depok, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan di Polda Metro Jaya. Asri, bagaimana fakta yang didapat berdasarkan hasil rekonstruksi kemarin? Ya, dari hasil rekonstruksi yang digelar kemarin hari Selasa di TKP atau di rumah kontrakan tersangka di kawasan Sukmajaya, Depok, ini terungkap sejumlah fakta baru, mulai dari modus pelaku, kemudian bagaimana kronologi kejadian dan juga fakta-fakta baru lainnya. Modus pelaku ini adalah berkenalan atau mengajak berkenalan melalui aplikasi pesan Line. Kemudian terkait dengan kronologi dari hasil rekonstruksi yang mana ini sudah digelar dan mendapatkan 30 adegan, ini terungkap bahwa mulanya ini korban mengajak kenalan, tersangka ini mengajak kenalan korban melalui aplikasi pesan Line, kemudian berpacaran selama kurang lebih 2 pekan, kemudian mengajak korban untuk ke rumah tersangka. Dan diketahui juga bahwa sebelum melakukan pembunuhan, tersangka ini sempat memperkosa korban terlebih dahulu. Namun saat tersangka melakukan aksinya, korban ini sempat melakukan perlawanan, sempat memberontak, dan hingga akhirnya korban dibunuh oleh tersangka. Kemudian tidak hanya sampai itu, korban juga setelah dibunuh oleh pelaku atau tersangka ini diikat tangannya, kemudian juga setelah melakukan aksi pembunuhan, tersangka ini membawa barang-barang atau merampas barang-barang milik korban dan kabur ke Pekalongan. Setelah melakukan aksinya, tersangka ini menghubungi ibu kandungnya dan memberitahu bahwa di dalam rumah kontrakannya ini ada jasad seorang wanita yang ia mengakui ia yang membunuh dan juga melakukan pemerkosaan. Kemudian selain dari itu, sebetulnya status dari tersangka ini sudah buron karena di tanggal 3 dan 4 Januari ini ada laporan
polisi ke Polres Metro Depok, yang mana yang satu ini terkait dengan pencabulan anak di bawah umur, yang satu lagi terkait dengan pemerkosaan. Nah, dua korban ini yang salah satunya merupakan anak yang usianya masih di bawah umur, ini tengah hamil atau tengah mengandung selama sudah berusia 9 bulan begitu. Dan dua laporan ini juga memang tersangka yang sama, masih tersangka yang juga melakukan pembunuhan terhadap mahasiswi di Depok dan sudah menjadi buron sejak 3 Januari lalu, namun belum berhasil ditangkap karena terus melarikan diri hingga akhirnya melakukan kembali aksinya dan membunuh ataupun juga menewaskan seorang mahasiswi di Depok, Jawa Barat. Kemudian selain dari fakta-fakta tersebut, dan korban juga diketahui memang sudah memiliki hubungan dengan tersangka begitu, dan juga sudah modus yang sama juga ini dilakukan kepada korban lainnya atau 2 korban lainnya, termasuk yang anak yang berusia di bawah umur dan juga korban lainnya yang melakukan ataupun juga melaporkan terkait dengan kasus dugaan pemerkosaan. Kemudian selain daripada itu, polisi juga sudah menetapkan tersangka, sudah melakukan penyidikan, dan saat ini polisi melalui di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya mengatakan bahwa tersangka Argian ini dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dan pasal 285 KUHP terkait pemerkosaan. Dari pasal-pasal yang dijerat ataupun juga yang bisa disangkakan dan dikenakan kepada tersangka, ini tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara atas aksinya ataupun pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka. Dan kalau dari sisi keluarga korban, ini tentu saja meminta pertanggungjawaban, meminta hukuman yang setimpal terhadap pelaku ataupun juga tersangka. Bahkan dari keluarga korban ini meminta untuk tersangka diberikan atau dijatuhi hukuman mati. Glenis. Asri, tidak hanya satu korban sepertinya, dan ini ada 2 korban lainnya, tersangka juga sempat buron. Jadi bagaimana kelanjutan penyidikan kasus ini? Ya betul, ada 2 korban lainnya yang melakukan atau membuat laporan polisi ke Polres Metro Depok, dan akhirnya sekarang Polda Metro Jaya mengambil alih kasus tersebut atau 2 laporan polisi tersebut untuk kemudian dilakukan penyidikan terhadap tersangka begitu, karena sebelumnya ini masih ditangani oleh Polres Metro Depok dan sekarang sudah dilimpahkan ataupun juga sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya, termasuk kasus yang kemarin rekonstruksinya pun sudah diambil alih oleh Polda Metro Jaya. Untuk lebih lengkapnya ataupun juga untuk lebih lanjutnya, polisi masih mendalami, dan tentu saja saat ini yang masih berproses adalah terkait dengan kasus pembunuhan mahasiswi Depok yang diketahui juga ternyata ada kasus pemerkosaannya. Tentu saja Polda Metro Jaya akan berkoordinasi dengan Polres Metro Depok terkait dengan bagaimana laporan polisinya, kemudian juga saksi-saksi siapa saja yang dibutuhkan, sampai akhirnya bisa melakukan penyidikan dan menindaklanjut, sampai akhirnya bisa melimpahkan berkas perkara untuk bisa mengadili tersangka. Demikian, Glenis. Terima kasih Asri Gunawan, jurnalis Kompas TV dari Polda Metro Jaya.